Sekarang juga baru melahirkan hari ini Tambora Ruang Seni. Tambora Ruang Seni. Jadi Rumah Anak Bumi kurang lebih 8 tahun berdiri dari tahun 2013. Jadi ruang bagi siapapun, bagi teman-teman, namanya Rumah Anak Bumi. Bumi bahasa Sundanya adalah rumah. Ya, jadi bagaimana bumi ini menjadi rumah siapa saja. Jadi tidak bergenre, tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak orang yang berkesenian dan tidak kesenian. Tapi Rumah Anak Bumi adalah rumah bagi siapa saja. SMP itu mulainya tahun 79, 80, ya 78. Pameran jejak ini bagi Anda sendiri ini semacam apa? Ulang tahun atau retrospeksi atau sesuatu yang ingin digali untuk masa depan juga? Sebetulnya jejak ini pertama inisiatif dari Tambora Ruang Seni. Rencananya memang saya tidak maksudnya saya tidak punya rencana untuk dipamerkan, tapi bagi mereka ini penting. Jejak itu sebagai akar untuk para perupa dalam berkesenian di masa berikutnya. Nah, kemudian Tambora Ruang Seni itu melihat perupa itu perlu akar, perlu mengarsipkan karya. Jadi kearsipan karya itu bisa membuktikan bahwa dia memang sudah punya tradisi dalam visual, dalam dokumentasi visual. Kearsipan ini pun sebetulnya kan kita kurang mendapatkan tempat ya dalam ekosistem seni rupa kita gitu. Nah, jadi Tambora menampilkan ini sebetulnya untuk mengajak kita pentingnya arsip karya itu. Nah, ini bukan hanya sekedar sebuah judul untuk pameran. Jadi ada semacam introspeksinya atau sebagai proses ya. Prosesnya ini ternyata penting, bahwa kalau kita ibaratnya gini, kalau kita proses itu hilang gitu ya, terus tumbuh lagi, hilang lagi, tumbuh lagi, kata orang tidak akan mendapatkan titik matangnya gitu. Nah, jadi ini penting jejak itu untuk melihat bagaimana seseorang itu melakoni dunia visualnya seperti apa gitu, di zaman dulu itu. Nah, kalau saya sendiri kebetulan ada pola ternyata waktu SD itu saya meniru ya. Meniru gimana? Meniru lukisan karena nggak bisa membayangkan waktu SD itu ya. Tapi begitu saya di Cimahi, nah saya mulai menggambarnya itu suasana, kemudian mulai berimajinasi. Begitu masuk kuliah itu hilang, dinolkan lagi, jadi bingung lagi saya teh. Oke, ketika kuliah waktu itu tahun berapa ya, Kang? Kuliah saya tuh tahun 86. 86, hampir sama ya? Iya, bareng sama Rizky Ahmad Jailani, terus sekarang siapa lagi ya? Istrinya Asmujo almarhum Desi Ratnasari, Desiana Mahmud. Nah, itu teman-teman main saya lah ya. Oke, apa yang didapatkan dan hilang ketika kuliah itu? Iya, jadi begitu ini dipamerkan, saya tuh jadi melihat diri saya dulu. Saya tuh ini ya dulu gitu kan. Padahal kan ini sehari-hari ada di rumah, tapi kan jarang dibuka, disimpan aja ditumpuk. Ini yang terselamatkan atau masih banyak lagi kan? Nah, ada 2 lagi yang ketemu, tapi rasanya nggak ada lagi, cuma segini yang terselamatkan. Apa masalahnya dulu? Nomaden atau? Satu nomaden, kedua jorok. Ya lah joroknya. Ketiga ya karena nomaden pindah-pindah, kadang-kadang ke bawah kan itu, pas selip kan itu akhirnya rahim hilang gitu kan.
gitulah. Ya, apalagi waktu dulu kan zaman foto masih ini ya. Siji zaman dulu teh kan boro-boro beli kamera, bukan duit. Karek dahar sapoe sakali ge geus untung, kemudian mikiran kamera. Iya. Udah gitu kertas pun ini kertas pada larang zaman dulu ya. Oh ya. Ini kertas pada larang. Oh gitu. Masih Iya. tahan tapi ya. Ini teh kertas pada larang. Ini kan pakai semacam pengawet nggak atau Enggak, atau makanya asli banyak aja? pada rusak tuh. Rusak-rusak. Ya. Pakai tintanya apa nih? Tinta Cina. Tinta Cina ya. Tapi saya tuh pakai koas teh hiji. Sisanya tuh saya pakai lidi, sapu lidi. Jadi kita pakai sapu lidi. Jadi sebenarnya intinya Akang sudah punya tradisi untuk membuat sketsa atau menggambar itu memang dari sejak dini memang Iya. terpelihara ya. Tapi maksud saya ini kan ada proses yang berbeda nggak dengan yang ini? Iya. Nah ini teh masa SD. Oh, ini lukisan SD? SD ini. Oh, Kelas 5 paling tua. tapi udah aneh ya untuk ukuran SD loh. Kalau yang Ini SMP. ini SMP. SMP. Tapi niru lukisan almarhum bapak. Nah ini SMP. Berarti si materialnya jadi ini dong. Iya, Ini SMP. Itu karya semacam tugas atau Enggak. ide aja? Inisiatif. Inisiatif sendiri aja, tapi saya tuh suka gambar. Jadi buku tulisan waktu sekolah SD itu isinya gambar aja, digambarin aja semua. Nah kalau yang ini kayaknya udah agak kubistik, mungkin udah agak tahu Nah, teknis. tahun 85, pada saat saya udah di Bandung, saya suka nonton pameran. Nah, mulai itu saya terinfeksi, dikasih virus sama lukisan-lukisan di Iya. galeri itu. Mulai saya nyoba-nyoba. Jadi ini mah berimajinasi. Nah, ini teh buat saya disebutnya karya anomali. Karena bukan hal yang biasa ya. Ini tuh hal yang baru, membayangkan seolah-olah saya ingin meniru seorang seniman gitu. Jadi nanti acak-acakan atau jelas gitu kan. Anomali itu maksudnya ada lompatan sejarahnya atau loncatan Pola metode kerjanya. Metode Biasanya saya meniru terus melihat bentuk, tiba-tiba ini diimajinasikan gitu. Oh, ada proses itu ya. Nah ini juga karya SD nih. Ini karya SD. Ini kelas 6. Oh. Yang ini kayaknya sudah mengenal kayak struktur anatomi apa? Saya belum belajar, jadi ya Oh ini juga sebelum kuliah. Kalau yang sudah kuliah mana? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ini sudah ini ya apa garis-garisnya tuh? Nah ini kan saya tuh sering di pasar, sehari-hari tuh di pasar, siang malam, ya kalau nggak di terminal di pasar gitu. Jadi ada beberapa orang yang dekat dengan saya seperti ini. Ya, ini misalnya cerita seseorang gitu. Ya, ini namanya Pak Mangomon, orang pasar di pasar antri. Karena dekat, saya gambar. Tapi apa perolehan misalnya gini, itu ada satu yang menumpuk, ada yang Iya, Nah, tapi itu- juga saya nggak ngerti. itu terjadi sendiri aja waktu Saya itu. istilahnya gini, menurut saya bagusnya begini, ya udah, itu aja. Nggak ada dengan teori atau apa gitu, saya nggak punya. Waktu di sekolah ada buku-buku yang jadi referensi belum? Atau Nah, waktu SD, referensinya dari mana? waktu SD itu saya punya referensi buku realis sosialisme peninggalan almarhum bapak. Nah, ini yang ini niru realis sosialisme dari buku. Kemudian ini tapi ini tahun 85 dari lukisan realis sosialismenya Rusia. Bukunya masih saya simpan, gede, tipis. Waktu itu ada guru khusus nggak waktu? Nggak ada. Nggak ada. Lebih belajar dari yang ada. Guru saya itu cuma buku dan satu majalah itu aja. Hanya dua loh, satu
buku peninggalan almarhum Bapak sama majalah bahasa Jerman. Lupa lah ya, saya nggak ngerti bahasa Jerman. Kalau ini pameran tunggal disebutnya atau gimana Kang? Menurut Kang sendiri? Gimana? Pameran tunggal yang keberapa misalnya ini? Pameran tunggal, aduh kesabaran. Udah banyak. Well, Ada 8 atau pasal 8 itu lah. tapi ini lebih khusus karena kan dalam perspektif saya ini berbeda dengan pameran sebelumnya pastikan. Ya. Yang sudah mungkin lebih kontemporer, lebih apa kan itu lebih ke membaca masa lalu kan. Iya, iya. Gitu ya. Jadi lebih ke keseharian saya gitu ya. Saya tidak berwacana yang berat-berat gitu ya. Jadi bagi saya mah ya keseharian itu ya itu aja gitu. Nah ini rusak bu, saking tuanya. Oke, kalau ini ruangan ini atau komplek ini memang didirikan untuk berbagai hal. Kegiatan seni rupa. Seni rupa saja atau yang lain juga ada? Rupa. Sudah berapa lama nih Kang? Ini pertama kali Kegiatan. Jadi ini hari peresmian Tambora sebagai ruang seni. Ya kan tanggal 25 ini sekaligus pembukaan pameran saya. Sebelumnya apa? Sebelumnya namanya Rumah Anak Bumi tapi negara seni rupa dan lingkungan cuman belum menjadi ruang seni. Maksudnya belum menjadi ruang seni itu belum melibatkan masyarakat. Belum menjadi tempat pameran gitu. Baru sekarang ini resmi seriusnya gitu. Ini serius. Serius bisa. Tadi perjalanan juga serius bisa. Ya tapi nggak kerasa ya tiba-tiba hidup itu ternyata ya alhamdulillahnya itu saya bisa merekam lah. Kalau rumah memang di sini. Udah berapa lama? Hah? Rumahnya di sini juga atau? Rumah saya di BSD di Saloka. Jadi kalau ini Hah? ini rumah kedua atau Bukan, atau ini mah tempat kegiatan pameran saya aja di sini. Habis ini selesai mah ya diangkut lagi ke rumah karya-karya saya. kalau ini tempatnya jadi tapi ruang publik lagi. Ah, enggak lah. Dibuka lagi, ditumpuk lagi. Tapi dari rumah saya mah kecil, ya nggak cukup. Nggak cukup. Di rumah aja udah banyak karya, udah Korea tinggalin lagi. Kalau sekarang masih dalam tanda petik hidupnya dari melukis saja atau ada hal-hal lain? Melukis bukan untuk penghidupan saya. Saya untuk nasi, jajan, rokok dan apapun itu dari gaji sebagai dosen Oh, di mana Kang? di Trisakti. Trisakti. Banyak mahasiswanya? Ada ini mahasiswa saya dulu. Oh, ini ya. Nah ini mahasiswa saya dulu. Ya. Nah, Rame mahasiswanya. ini juga dulu. Oh, Oh ya. Ya ini tadi sama rombongannya. banyak. Oke, bagaimana komentarnya mengenai pameran ini? Barangkali ada 700 kata, 800. Juga ya. Kalau saya sih ini pertama kali saya datang ke pameran tunggalnya Mas Adi Kara gitu. Melihat perjalanannya Mas Adi bikin saya jadi ngerasa oh, ternyata memang sangat tidak instan gitu, nggak ada yang instan, semuanya itu butuh proses yang panjang bertahun-tahun dan bahkan sampai hari ini pun seorang Mas Adi Kara aja masih belajar dan nggak pernah berhenti belajar. Gimana kita yang generasi muda gitu jadi bikin apa ya membakar semangat sih untuk terus eksplorasi, belajar dan jangan takut salah untuk terus bisa hidup di dunia seni ini. Untung karyanya gini kalau nggak Terima kasih. Ya. Jadi udah bisa gini. Ada komentar kan? Oke, lu seniman. Mana? Bagus. komunikasi ya kalau tadi komunikasi ini gila emang sebenarnya apa kayak kita namanya